Halo, apa kabar Anda semua, teman-teman dimanapun Anda berada? Semoga dalam keadaan sehat, terus semangat untuk menjalani hari demi hari ini. Dan kalau kemarin saya lebih membahas IPL, sekarang saya coba bergeser ke Serie A, di mana pada akhir pekan ini atau pada hari Minggu akan berlangsung duel sesama tim yang punya rivalitas tinggi di kota Milan. Derby Milan atau yang lebih kesohor dengan sebutan Derby della Madonnina. Wah, ini luar biasa yang akan tersaji pada akhir pekan karena punya tingkat emosional yang sangat tinggi, persaingan, gengsi yang begitu besar yang melibatkan dua klub yang punya nama besar juga. Saat ini AC Milan berada di posisi kedua setelah Napoli, memiliki 31 poin dalam 11 laga, ya. Unggul 7 poin di atas Inter Milan, ya. Sang juara bertahan, mereka dengan 24 poin dan kesempatan untuk bisa terus berlari dengan kencang di Serie A sangat baik bagi AC Milan tentunya, karena mereka agak terpuruk, ya, sulit untuk bisa bersaing di Liga Champions, bahkan menjadi juru kunci. Saya pikir lupakan aja Liga Champions, ya. Mereka memang masih punya kesempatan untuk tampil setidaknya di Liga Eropa, tetapi berat untuk bisa bersaing, ya, dengan apalagi dengan Liverpool, Atletico dan Porto yang ada di sana. Sebaiknya bagi Pioli fokus aja, konsen aja untuk bertarung di Serie A, karena Scudetto itu paling penting. Setidaknya mereka bisa meneruskan langkah yang dilakukan Inter pada musim lalu dan sekarang mereka bisa menjadi juara pada musim ini. Walaupun ada Napoli yang lagi bagus-bagus, ya, sama-sama memang belum kalah. Ada 10 imbang dan 10 menang dan 1 imbang. Ya. Kalau lihat dari gol dengan Inter antara AC Milan, ini Milan memasukkan 25, kemasukan 10. Inter memasukkan 28, kemasukan 12. Jadi selisihnya tipis-tipis, ya. Plus Milan itu 15, plus Inter itu 16. Apakah Milan yang sekarang berstatus sebagai tuan rumah, walaupun ini stadion milik bersama, ya, di San Siro atau Giuseppe Meazza, mampu memenangkan pertandingan? Musim lalu ketika AC Milan menjadi tuan rumah, mereka dipukul 0-3 atau 3-0 oleh Inter. Walaupun sebelumnya mereka menang 2-1 ketika Inter menjadi tuan rumah. Jadi ini saling mengalahkan pada musim lalu. Tetapi abaikan saja statistik ini, kita melihat apa yang harus dimainkan oleh Pioli. Ya. Mereka tidak punya penjaga gawang, ya. Maignan, Tatarusanu yang akan bermain di sana. Empat belakang siapa? Calabria mungkin akan mendapat tempat di kanan. Tetapi di kiri ketika Theo tidak bisa bermain dengan kartu merah melawan Roma saat mereka menang dengan 2-1, siapa yang akan mengisi ini? Ada dua alternatif yang saya pikir yang bisa main, Balotore atau Kalulu. Mungkin bagi Pioli akan lebih dulu memanfaatkan dengan Balotore untuk bermain di kiri, ya. Ini saya pikir akan menjadi sedikit titik lemah bagi Milan, karena bukan tidak mungkin Inter lewat Matteo Darmian yang ada di sisi kanan akan terus mencecar lini ini untuk memberikan crossing ke tengah kepada Edin Dzeko atau Lautaro Martinez yang akan dimainkan oleh Simone Inzaghi. Kalau tidak ada Darmian, mungkin Devil Dumfries, pemain asal Belanda ini akan bermain dari sisi ini. Tapi saya melihat Milan dulu, ya. Di tengah, bek tengah dua yang akan saya tampilkan, ya. Apakah Romagnoli atau Tomori? Tapi saya lebih memilih sebenarnya jangan Romagnoli lah. Kalau memang yang kuat, Simon Jair akan menjadi kekuatan, ya. Bagaimana tangguhnya pertahanan dari AC Milan kalau berpasangan dengan Tomori. Namun semua itu juga terletak dari siapa dua gelandang yang lebih bertahan memainkan double pivot yang dimainkan Pioli. Dalam skema yang ada yang saya lihat terakhir adalah Frankie Kessie dan Sandro Tonali. Sebenarnya saya paling lebih srek, saya lebih memainkan Bennacer dibandingkan Tonali. Tonali itu spesialis untuk jadi super sub masuk di babak kedua. Karena dalam menjaga keseimbangan di belakang, Bennacer dan Kessie ini punya chemistry yang bagus, ya. Bisa bertahan dengan baik. Tonali kurang dalam bertahan, walaupun dia punya kelebihan dalam skill individu yang jauh lebih bagus dibandingkan Bennacer. Mungkin kalau Tonali dimainkan lebih awal, ini lebih dilihat dari sisi mereka sebagai tuan rumah dan butuh pemain yang lebih attack, yang lebih menyerang, dengan Kessie yang bermain sebagai DM, sebagai box to box. Nah, mungkin Tonali yang akan membantu 3 gelandang yang bisa dimainkan Pioli di sini, Rafael Leao, Brahim Diaz dan Saelemaekers. Kalau tidak ada Brahim Diaz, sebenarnya masih punya Grujic. Tapi Grujic masih mungkin datang sebagai pemain super sub juga di babak kedua. Tidak ada masalah dengan ini, tapi memang dibutuhkan Tonali. Walaupun saya katakan tadi saya lebih enak bermain dengan Bennacer dan Kessie.
Tapi itu tergantung dari Pioli. Siapa di depan? Giro atau Zlatan? Dalam skema yang terakhir itu Zlatan akan mendapat tempat untuk bisa bermain. Zlatan sejauh ini membuat 3 gol dalam 5 laga terakhir ya. Sedangkan Giro membuat 4 gol di Serie A bersama dengan Milan. Mungkin Zlatan ditaruh depan sebagai menjadi tembok, sebagai pemantul di depan, karena dalam posisi untuk berlari kan pemain 40 tahun ini agak sulit. Ya, dia akan menjadi striker sebagai target man yang mungkin akan ditaruh di depan. Walaupun saya berpikir mungkin kalau bisa ditanya siapa lebih, saya lebih ingin Giro yang bermain lebih dulu, karena masih dalam pergerakan. Pemain usia 35 tahun ini agak lebih bagus dibandingkan Zlatan. Zlatan punya pengalaman. Ya, mungkin ini yang akan membuat dia menjadi pilihan utama. Tapi apapun itu yang harus dikatakan, bahwa Pioli harus bisa melihat, mereka harus bisa memenangkan lini tengah, ya, karena kekuatan Inter di sini ada di lini tengah mereka. Kalau Milan bermain dengan 4-2-3-1, maka Inter akan merespon itu dengan 3-5-2-nya, skema terbaik yang dimiliki oleh Inzaghi dalam hal ini. 3 di belakang Inter setelah Handanovic sebagai penjaga gawang, itu bisa kembalinya Stefan De Vrij, Skriniar dan Bastoni. Ini kekuatan mereka, ya. Bagaimana Inter punya lini belakang yang disegani. Tapi 5 gelandang mereka ini kuat benar. Ya. Bagaimana ada Barella di kanan, saya katakan ada Darmian, di kiri mungkin Perisic yang bisa dimainkan. Brozovic akan bermain lebih ke dalam untuk lebih bertahan. Ya. Satu lagi bisa dipilih, apakah Sensi, Hakan Calhanoglu atau Arturo Vidal. Ya, pemikiran ini ada pada Inzaghi untuk bisa melepaskan. Kalau Calhanoglu yang dimainkan lebih awal, ini akan menimbulkan resistensi yang sangat tinggi emosional. Pertandingan pertama dia ketika dia free transfer bersama dengan Milan, dia pemain yang juga dipuja pada musim yang sebelum-sebelumnya bersama dengan Milan. Sebelum dia pindah ke tetangga rivalnya bersama dengan Inter Milan, pasti akan mendapat cemoohan, akan terus dihujat oleh pendukung Milan sepanjang pertandingan kalau akan dimainkan. Namun ini suatu resiko yang harus dihadapi sebagai seorang pemain profesional. Ya, sama seperti Donnarumma ketika datang di Milan di San Siro memperkuat tim nasional, juga mendapat siulan, mendapat cemooh. Ya, itu biasa. Termasuk Calhanoglu. Calhanoglu oke sebagai pemain sini karena bisa mengambil bola-bola mati, menjadi kekuatan dia, punya tembakan dari luar kotak penalti juga yang bagus. Tapi Calhanoglu, Sensi atau Vidal ini tergantung bagaimana melihat kebutuhan tim bagi Simone. Di depan itu pasti akan dimainkan Lautaro Martinez dan Dzeko. Lautaro Martinez 5 gol, Dzeko 7 gol di Serie A. Jadi ini begitu tajam, makanya mereka mencetak 28 gol musim ini. Ketajaman-ketajaman pemain-pemain depan Inter harus diatasi oleh 4 back dari Milan. Terutama 2 back mereka, Simon Jair kalau dimainkan lebih awal bersama dengan Tomori. Tapi sebelum sampai ke 2 back tengah ini harus dipangkas, dihabisin dulu oleh 2 gelandang mereka, ada Tonali dan Kessie, terutama Kessie yang ke sini. Makanya saya lebih enak kalau untuk bisa menggagalkan lini tengah Inter itu dibutuhkan Benacer sebenarnya. Kalau saya bilang menjaga keseimbangan, karena dua-duanya bisa bertahan sama bagusnya. Counter attack juga jangan baik dilakukan. Tapi oke lah dengan Tonali karena alasannya tadi lebih memiliki pemain yang punya skill bagus ya untuk bisa membongkar pertahanan Inter tentunya ketika mentok di depan. Apakah Giro atau Zlatan sulit berkembang atau 3 gelandang Milan, dibutuhkan pemain-pemain yang punya skill yang bagus untuk melakukan penetrasi ke dalam, manuver ke dalam, dan Tonali ini pemain yang oke lah, yang bagus. Ya, di samping mungkin ada Brahim Diaz di sana, Saelemaekers yang bisa diandalkan. Jadi ini pertandingan yang mungkin saja akan berakhir imbang karena potensi imbang itu sangat tinggi yang bisa dimainkan. Tapi kalau menang biasanya sebagai tamu Inter akan berusaha menang. Kenapa? Kalau Inter kalah, selisih poin mereka akan makin jauh dengan AC Milan, 10 poin. Akan semakin sulit untuk bisa mengejar ini. Makanya Inter butuh menang, butuh 3 poin agar mereka bisa mendekati hanya dengan selisih 4 poin. Karena kalau mereka kalah juga bukan saja jauh dengan Milan, tetapi mereka akan dikejar di belakang oleh Atalanta yang terus mengintip mereka bersama dengan Roma juga yang bisa mengintip, yang sama-sama mendapatkan 19 poin. Apalagi mereka masih punya ada Fiorentina di belakang, masih ada Lazio juga yang mengintip posisi Inter Milan ini.
Karena kalau Inter kalah hanya bisa berselisih 2 dengan Atalanta yang ada di belakang mereka, atau Roma kalau 2 ini bisa memenangkan pertandingan. Jadi ini memang laga krusial terutama bagi Inter untuk tidak terlalu jauh, tidak terlalu berat beban mereka di saat 10 poin tertinggal. Sulit untuk bisa mengejar, sulit lagi untuk bisa mengharapkan apa yang mereka lakukan pada musim lalu ketika bisa mengambil di tikungan AC Milan yang lagi memimpin sampai di paruh musim. Ya. Karena pasti AC Milan dengan konsisten mereka akan menjaga ini, ritme mereka akan jaga untuk selalu tidak kalah, karena tidak boleh tertinggal dengan Napoli yang juga sangat konsisten ya. Ketika ditangani oleh Spalletti, mereka juga ada di atas yang sama-sama tidak terkalahkan bersama dengan Milan. Apalagi kalau Milan sudah out, tidak ikut di Champions dan tidak ikut mungkin di Liga Eropa, mereka lebih fokus. Pasti hanya ada Coppa di sana kan, Coppa Italia. Nah Inter, kalau Inter berpotensi lolos di Liga Champions akan terus tergerus. Nah ini bagaimana harus dijaga ya, kelelahan pemain, rotasi pemain yang harus dijaga oleh Simone Inzaghi. Jadi kita akan tunggu, Anda memilih siapa? AC Milan atau Inter Milan? Saya melihat ini dalam potensi yang imbang ya, imbang, dan bagi AC Milan imbang juga tidak ada masalah. Bahkan kalaupun kalah dari Inter, Milan masih punya berselisih 4 poin. Jadi masih ada di atas, tapi tidak mungkin AC Milan akan menyerah karena ini kesempatan saat mereka ditentukan sebagai tim kandang, mereka harus bisa mengatasi ini dan bisa memenangkan pertandingan ini. Kalau dari motivasi, saya pikir ada di Inter. Inter pasti punya motivasi tinggi, akan berusaha habis-habisan untuk bisa memenangkan. Mungkin akan lebih kuat dalam penguasaan bola Inter. Apalagi mereka bisa menguasai lini tengah mereka. Nah, masalahnya sekarang tinggal tergantung kuatnya apakah Balo ini di kanan ini bisa mengatasi Dumfries atau mengatasi Darmian. Karena Inter kan punya kekuatan di flank yang sangat bagus. Di kiri juga selain Perisic mereka masih punya Di Marco yang masih bisa bermain. Itu saya katakan bahwa lini tengah mereka berjubel ya. Ada Vidal, ada Sensi di sana, ada Vecino yang bisa dimainkan, tergantung dari seorang Simone Inzaghi. Sampai kita bertemu dalam pembicaraan lain untuk kompetisi di Italia, dan juga kita nanti akan mungkin bisa berbicara kompetisi lain seperti di Spanyol. Anda jangan lupa untuk tetap subscribe dan share channel YouTube Bung Ropan. Ciao.